Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Sallallahu sallallahu Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan bukan di tempat kuliah, tapi di media online, yaitu YouTube, dari channel saya Ibrahim, untuk mahasiswa yang menonton channel ini kita masukkan sebagai mata kuliah online yang ada di rumah, karena satu dan lain hal kita tidak diperbolehkan untuk belajar di ruang kuliah seperti biasa, karena ada bencana yang akhir-akhir ini melanda Indonesia, yaitu adanya virus corona, di mana sekarang ini sedang mewabah bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. 180 negara lebih itu yang terjangkit virus corona yang datang dari China atau Tiongkok, khususnya di provinsi Wuhan. Pada malam hari ini kita bertemu untuk membicarakan kuliah atau mata kuliah Akhlaq Tasawuf, di mana mungkin dari kelas MD mata kuliah tasawuf, manajemen dakwah, baru bagi kalian, karena pada zaman saya dahulu kuliah, saya tidak ada mata kuliah akhlak tasawuf. Yang ada akhlak itu tersendiri, yaitu akhlakul karimah. Yang kedua itu tasawuf dan tarikoh, dan torikoh, ya. Jadi digabung dengan torikoh. Sekarang akhlak digabung dengan akhlak tasawuf. Jadi mungkin dari penggabungan ini agar kiranya orang-orang yang ingin mempelajari tasawuf dapat mempelajari akhlak terlebih dahulu, karena tasawuf ini adalah salah satu ilmu yang sulit untuk dipelajari oleh orang-orang yang memang masih awam tentang keagamaan Islam. Jadi makanya untuk mempelajari tasawuf itu harus belajar akhlaknya terlebih dahulu, agar tidak tersesat, agar tidak terjerumus, agar tidak sampai membuat orang-orang atau mahasiswa atau orang-orang awam itu terjebak pada tasawuf yang dilingkupi juga oleh torikoh, yang memang sulit sekali, karena ada makom-makom yang harus dilewati dari torikoh tersebut. Oleh karenanya akhirnya di IAIN maupun di UIN dibuatlah mata kuliah akhlak tasawuf, agar kiranya mahasiswa atau orang-orang yang ingin belajar tidak terjebak nanti di dalam tasawuf atau torikoh yang akan dipelajari juga oleh kita nanti. Mahasiswa, sahabat-sahabat dari mahasiswa IAIN, khususnya mahasiswa IAIN Bengkulu, dan juga mungkin dari mahasiswa saya yang ada di belahan bumi Indonesia. Akhlak tasawuf itu tersendiri adalah berasal dari kata akhlak dalam bahasa Arabnya, atau khuluk yang jamaknya akhlak. Jadi menurut bahasa, akhlak itu perangai kita, perilaku, tabiat, dan agama itu sendiri. Juga dikatakan bisa juga akhlak itu moral, etika, terus lagi perilaku, tata krama,
kehidupan kita dalam beradat istiadat dan lain-lain itu bisa juga disebut akhlak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak dan tabiat. Jadi saya di sini suka sekali dengan mahasiswa-mahasiswa yang kritis, mahasiswa-mahasiswa yang ingin bertanya, dan mahasiswa-mahasiswa yang ingin menjawab dari apa yang menjadi kuliah dari saya. Karena bagi saya mahasiswa itu tidak perlu jawaban benar atau pertanyaan-pertanyaan bagus. Ya, intinya saya ingin mahasiswa itu kritis dalam bertanya dan mau menjawab walaupun salah. Karena memang mahasiswa itu tempatnya salah, makanya dia masih belajar. Ya, kalau yang sudah benar itu dikatakan dosen. Ya, dosen itu memang selalu benar. Ya, walaupun sebenarnya nggak semua dari apa yang diajarkan oleh dosen-dosen itu semuanya benar. Tapi intinya selama masih belajar sebagai mahasiswa, kalian itu tempatnya salah. Jangan takut untuk bertanya. Jangan takut untuk menjawab. Untuk mata kuliah saya tidak ingin mahasiswa itu hanya menjadi orang-orang yang statis, orang-orang yang diam, orang-orang yang hanya mendengar, orang-orang yang tidak mau mengkritisi, tidak mau bertanya dan tidak mau menjawab. Nah, bila itu terjadi, mungkin saya agak saklek menilai bagi kalian-kalian yang tidak mengikuti mata kuliah saya, tidak mau bertanya, tidak mau menjawab, tidak mau mengkritisi, tidak bisa hanya diam saja, tidak mau bicara, maka nilai kalian pun akan saya pertimbangkan untuk saya tidak luluskan nantinya. Oleh karenanya, jangan takut nanti di sini saya buka untuk ruang komentar, dipersilahkan kepada kalian untuk komentar, dan mahasiswa-mahasiswa nanti yang sudah masuk harus mengkomentari, ya. Misalnya minimal hadir Pak, berarti itu dia sudah melihat channel YouTube ini. Jadi bila tidak bilang hadir, terus hadir Pak, misalnya namanya samaran, tapi hadir Pak, saya misalnya Budi Hartono, nah, itu misalnya seperti itu, maka saya akan katakan dia hadir karena sudah melihat channel YouTube saya. Dan juga nanti kepada kalian semua saya harapkan untuk melihat dengan jelas. Jangan takut untuk bertanya di komentar, nanti semuanya akan saya jawab lewat YouTube juga. Ya, jadi intinya akan saya jawab lewat YouTube juga untuk lebih menerangi kehidupan kita dalam beragama, dalam berakhlak. Maka yang kita ikuti adalah akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu teladan, akhlaknya luar biasa, akhlaknya sangat-sangat baik, akhlaknya merupakan banyak diikuti oleh para imam, ya, para ulama-ulama, jadi para tabi'in, sahabat-sahabat, jadi diikuti oleh mereka itu akhlak-akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya saya katakan di sini, saya tidak suka mahasiswa yang tidak berkomentar nantinya. Mahasiswa-mahasiswa yang diam di kelas belajarkan saya. Jangan takut untuk pertanyaan yang kurang bagus. Jangan takut untuk menjawab salah, karena salah itu milik mahasiswa. Saya menghargai kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Tapi saya tidak suka sekali kepada mahasiswa-mahasiswa yang diam dalam pembelajaran di mata kuliah saya ini. Tadi saya sudah menerangkan tentang akhlak. Bisa jadi akhlak dikatakan juga sebagai moral, ya, moralitas dari manusia itu sendiri. Ya, jadi moral harus kita jaga juga, ya, karena dia merupakan akhlak dari manusia itu sendiri.
Jadi saya minta untuk mahasiswa untuk aktif sekali. Terus tadi saya sudah menerangkan masalah definisi dari akhlak. Sekarang definisi dari tasawuf itu sendiri berasal dari kata ahlus suffah, ya, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya berdiam di serambi masjid. Jadi intinya begini, mereka ini adalah orang-orang yang hidup bersahaja, lebih mementingkan akhirat daripada dunia, lebih mementingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada harta. Jadi intinya ahlus suffah ini adalah orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada akhirat dan lebih pada meninggalkan dunia. Terus ada juga definisi yang kedua dari tasawuf ini adalah kata safa atau bersih dan suci. Intinya orang-orang yang bertasawuf ingin membersihkan dirinya, ingin mensucikan dirinya agar tidak terjerumus atau tidak terjebak dengan yang dinamakan dunia yang fana ini. Karena mereka mencari akhirat, bukan mencari dunia. Karena mereka berpikir kalau dunia didapat belum tentu akhirat didapat. Tapi kalau akhirat dapat, dunia pun pasti didapatkan dengan kebahagiaan. Terus yang ketiga, tasawuf juga berasal dari kata sof atau yang dikatakan saf paling depan. Sof itu saf paling depan. Orang-orang tasawuf ingin mereka itu kalau sholat ingin saf yang paling depan, karena mereka berpikir kalau saf dari yang paling depan adalah orang-orang yang memiliki kedekatan kepada Allah. Karena saf paling depan adalah yang bisa menggantikan dirinya menjadi imam. Saf paling depan adalah orang yang mengerti agama. Saf paling depan adalah orang-orang yang akan mendapat pahala lebih banyak dari orang-orang yang berada di saf paling belakang. Oleh karenanya orang-orang tasawuf ingin menempatkan dirinya yang paling depan. Karena mereka berilmu, mereka bersahaja, mereka ingin mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengerti tentang agama Islam. Yang keempat, tasawuf juga dinisbatkan kepada orang-orang Bani Suffah. Ya, orang-orang Bani Suffah ini adalah orang-orang yang hidupnya hanya memikirkan akhirat, tidak memikirkan dunia. Jadi tasawuf juga adalah orang-orang yang hanya memikirkan akhiratnya saja daripada memikirkan dunia. Terus yang keenam, tasawuf juga berasal dari kata saufanah. Ya, saufanah ini sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu dan banyak tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Berbulu, dia saufanah ini buah-buahan yang rasanya manis, tapi dia berbulu berduri. Ya. Jadi intinya mereka itu casing orang-orang tasawuf itu berduri, berbulu, tetapi dari kehidupan mereka pun manis nanti mendapat akhirnya di akhirat. Intinya seperti itu. Yang ketujuh, tasawuf juga berasal dari kata suf. Suf ini berarti bulu domba atau wol. Kenapa diartikan sebagai bulu domba atau wol? Jadi intinya mereka ingin menjadikan diri mereka itu adalah orang-orang yang putih bersih. Karena mereka berpikir domba itu putih. Domba itu bermanfaat. Oleh karena putih, bersih, dan bermanfaat bagi orang lain intinya. Tapi tasawuf menurut istilah dalam agama Islam adalah orang-orang yang mempelajari ilmu agama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang-orang itu sudah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka juga akan mendekati dirinya. Dia mengenal dirinya. Begitu mereka sudah dekat dengan Allah, maka dia merasa dirinya sudah mengenal
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Ali Kasab juga pernah berkata bahwasannya tasawuf adalah akhlak yang mulia yang timbul pada masa orang-orang mulia dari seorang yang mulia di tengah-tengah kaum mulia. Itu tasawuf itu menurut Ali Al-Qasab itu orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat. Kenapa? Dia mendekatkan diri kepada Allah saja. Dia merasa terhormat bahwasannya mereka tidak mencari dunia dalam kehidupan ini. Mereka hanya mencari akhirat untuk kepentingan akhirat. Karena menurut mereka, bagi mereka orang-orang tasawuf bahwasannya dengan menisbatkan dirinya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan akhirat dan dia akan mendapatkan dunianya juga. Dan banyak sekali ya menurut para ahli ilmuwan tentang tasawuf, dan banyak juga hadis-hadis tentang tasawuf. Tapi saya tidak condong ke arah kita belajar tentang tasawuf, tapi kita belajar tentang akhlaknya, akhlak orang-orang tasawuf. Jadi kalau kita belajar dari tasawuf, maka akan nanti kita larikan pembelajaran itu juga ke arah thariqah. Nah ini saya nggak mau ya, kita lari ke sana sampai ke thariqah. Jadi intinya kita mempelajari tasawuf agar akhlak kita itu, agar perilaku kita, agar moral kita, agar etika kita sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Agar kiranya kita tidak terjerumus nantinya. Banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang cerdas, banyak orang-orang yang hebat, tapi mereka tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal dengan namanya akhlak. Banyak sekarang orang-orang yang pintar, tapi mereka pintar memintari. Banyak orang yang cerdas, tapi mereka tidak cerdas untuk memberikan manfaat kepada dunia ini. Banyak orang-orang yang berilmu, tapi ilmunya tidak berguna bagi masyarakat, bagi umat, bagi agama, bagi bangsa dan negara. Kita lihat sekarang ini, banyak sekali para pengkritik, ya, pengkerutuk, tapi apa yang mereka dapatkan? Mereka hanya bisa mengkritik, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mengomentari, tapi mereka tidak bisa membantu apa yang harus dilakukan. Padahal dalam hidup ini, kalau memang kita bisa bermanfaat, kenapa tidak bisa bermanfaat? Dalam hidup ini, kalau memang mudah, kenapa kita harus mempersulit? Dalam hidup ini, kalau memang siang, kenapa harus malam? Jadi intinya, akhlak moral itu adalah untuk mempermudah diri kita dalam pergaulan keseharian, agar kiranya kita punya akhlak, punya etika, punya kehidupan yang dimana kehidupan itu untuk agar kiranya kita bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi negeri ini. Jadi jangan kita mengkritik tapi kita tidak punya solusi dari kritikan kita. Jangan kita memberikan komentar tapi kita tidak tahu apa yang kita komentari. Nah inilah yang menjadi akhlak kita sekarang ini. Apabila kita lihat di TV ya, di media massa, di media elektronik, di media cetak, kita melihat banyak sekali orang-orang yang pintar mengkritik, tapi mereka tidak bisa memberikan solusi dengan baik. Padahal sebaik-baiknya manusia adalah orang-orang yang bisa memberikan solusi, orang-orang yang bisa memberikan jalan keluar, orang-orang yang bisa memberikan petuahnya agar orang-orang itu tidak tersesat. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat memberikan manfaat kepada para sahabat, para tabi'in ya. Tabi'in itu di masa setelah Rasulullah sebenarnya. Tapi mereka mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW.
Akhlaknya Rasulullah itu apa? Al-Quran. Makanya apabila kita ingin mempelajari akhlak Rasulullah, pelajari saja Al-Quran. Itu adalah sebaik-baik dari akhlak Rasulullah SAW. Jadi jangan mudah kita mengkritik, tapi mengkritik itu harus memberikan solusi. Mengkritik harus memberikan jawaban. Mengkritik harus memberikan tempat yang baik untuk kritikan kita. Mengkritik harus membantu orang yang kita kritisi. Jangan mudah mengkritik tapi kita pun tidak bisa apa-apa. Karena banyak mahasiswa sekarang juga gitu ya. Hanya bisa mengkritik pemerintah, tapi mereka tidak tahu. Ya, tidak tahu apa yang mereka kritisi gitu. Coba berikan solusi kalau memang kita bisa mengkritisi. Kalian bertanya sekarang dengan Bapak, Bapak akan jawab. Sekarang Bapak tanya sama kalian, bisa tidak kalian menjawab untuk itu? Itu maksudnya. Jadi mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang berakhlak tadi. Jangan mengikuti orang-orang yang pintar. Jangan mengikuti orang-orang yang pintar bicara. Jangan mengikuti orang-orang politik, ya, yang mudah sekali mengkritik, tapi tidak bisa memberikan solusi. Intinya, akhlak dari tasawuf ini adalah orang-orang yang berani mengkritik, orang-orang yang berani mengkritik, namun juga dia tahu memberikan solusi yang terbaik untuk negeri ini. Tidak hanya mengkritik, tidak hanya melemparkan pertanyaan, tapi juga mereka bisa menjawab dari apa yang menjadi permasalahan di negeri ini. Akhlak tasawuf memberikan gambaran kepada kita bahwasannya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini pasti akan kembali nantinya. Kita hanya dalam perantauan. Hidup ini adalah panggung sandiwara, di mana panggung sandiwara itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Jadi intinya akhlak tasawuf ini adalah ilmu yang sangat berguna bagi mahasiswa mempelajarinya, agar kiranya mahasiswa tidak terjebak dalam sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak, agar mahasiswa kiranya mempunyai akhlak yang akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang benar, akhlak yang memberikan gambaran kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa, baik mahasiswa atau civitas akademika, agar kiranya mereka dapat memberikan gambaran, oh saya mahasiswa yang baik, saya mahasiswa yang bisa memberikan kebaikan. Nah, jadi intinya di sini adalah akhlak tasawuf, bagaimana kita mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen bisa memberikan gambaran yang terbaik kepada orang lain bahwasannya kami telah mempelajari akhlak tasawuf. Kami ingin hidup bersahaja. Kami ingin memberikan gambaran yang terbaik. Kami ingin menjadi orang yang benar. Kami ingin menjadi orang yang berakhlak. Kami ingin menjadi orang yang mementingkan akhirat daripada dunia. Dunia penting, dunia penting, yes. Tapi akhirat lebih penting daripada dunia. Tapi tetap kita harus jalani dunia untuk mencapai akhirat nantinya. Oleh karenanya, bila kita telah mempelajari akhirat, maka bila kita telah belajar tentang ilmu akhirat, maka ilmu dunia pun akan kita bawa nantinya. Mahasiswa manajemen dakwah yang Bapak sayangi, kita belajar akhlak tasawuf bukan hanya belajar sekedar teori dari akhlak-akhlak yang tadi Bapak jelaskan. Apa itu akhlak? Apa itu tasawuf? Apakah dengan belajar itu kita sudah bisa bersih? Sudah berbulu domba yang putih bersih? Sudah di tempat saf yang paling terdepan? Apakah orang-orang yang sudah menjadi di serambi masjid? Apakah itu sudah menjadi seorang sufi, seorang tasawuf? Apakah dengan kita berakhlak yang baik, berakhlak yang baik, terus lagi berbuat baik itu apakah sudah cukup? Belum.
Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan, tapi beliau tidak pernah merasa puas dengan akhlak beliau. Beliau terus mendekatkan dirinya kepada Allah. Di sepertiga malam beliau tetap bangun. Di sepertiga malam beliau tetap berdoa. Di sepertiga malam beliau tetap zikir. Di sepertiga malam beliau tetap mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak pernah puas. Padahal beliau adalah Nabi dan Rasul yang dijamin ahli surga dan telah diberikan surga dengan nama. Kita belum tahu masuk mana nanti surganya. Kita masuk neraka dulu. Kalau Bapak merasa bahwasanya Bapak ini mungkin masuk neraka dulu kayaknya, ya. Gak mungkin kayaknya orang kayak Bapak ini yang banyak salah dan dosa ini akan masuk surga nantinya. Tapi kalau Rasulullah SAW itu jelas beliau telah mendapat surga dan surganya telah ada nama. Namanya surga Al-Kautsar atau sungai-sungai yang mengalir jernih. Jadi sudah ada nama kita ini. Jangankan mau ada nama, mungkin kita dapat neraka jahanam nanti nggak tahu ya. Intinya seperti itu. Tapi kita terus meningkatkan, jangan pernah takut. Tapi saya bilang salah Pak, kita benahi salah itu. Saya sholatnya kurang bagus Pak. Dulu saya kurang bagus, sekarang saya mau bertaubat, mau sholat yang bagus. Iya, taubatan nasuha, terus kodoklah sholat-sholat yang memang kita masih kurang. Misalnya sholat subuh, banyak kan tinggal. Masuk Bapak, sering tinggal juga ya, sholat subuh. Tapi Bapak kodok ya. Sholli fardhu subhi rakaataini qadaan. Ya, jadi dikodok sholat itu 2 rakaat. Jadi boleh dikodok, boleh. Ya. Kalau kata orang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali datang misalnya. Jadi intinya itu. Masalah Allah mau menerima kodok kita, masalah Allah mau memaafkan kita, masalah Allah mau mengampuni kita, itu urusan Allah. Ya, jangan takut. Manusia itu tidak bisa menilai. Bapak ini, ya, dosen, ya, Bapak tidak bisa menilai kalian. Yang menilai kalian itu sekarang diri kalian sendiri. Pak, kenapa saya dapat C, Pak? Pak, kenapa saya dapat D, Pak? Pak, kenapa saya dapat E? Ya kalian yang menilai, bukan Bapak. Bapak hanya menuliskan nilai yang telah kalian buat. Ingat ya, Bapak tidak pernah menilai kalian. Bapak hanya memberikan nilai yang telah kalian buat. Bapak hanya nulis. Misalnya Ahmad nilainya D, itu kamu yang buat, bukan Bapak. Bapak hanya menuliskan hasil dari perbuatan kamu. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita nggak tahu kita benar atau salah. Apakah orang yang sholat di masjid itu sudah pasti mendapat 27 rakaat pahalanya? Apakah orang yang sholat di Masjidil Haram mendapat 1000 rakaat? Apakah orang yang sholat di Maqam Ibrahim akan mendapat 10.000 manfaat atau pahala misalnya? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang lebih tahu. Karena hati kita hanya Allah yang tahu. Ahli psikologi itu pun tetap tidak pernah mengatakan bahwa mereka bisa tahu ahli, apa bisa mengetahui hati manusia. Hati manusia itu hanya Allah yang tahu. Kalian puasa, sebentar lagi kita puasa di bulan Ramadan. Berapa kalian dapat nilainya? Belum tahu, siapa bilang. Betul, puasa kalian benar, puasa kalian sah. Nilainya berapa? Nilainya apa? Belum tahu. Karena yang menilai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menjalankan perintah dari Allah. Selebihnya terserah Allah. Kita mau berdakwah, ya. Orang mau terima atau tidak terima dengan dakwah kita, itu persetan. Silakan.
Orang mau nerima dia silakan terima, tidak terima juga tidak apa-apa gitu. Karena kembali semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah lah yang memberi hidayah, bukan kita. Kita hanya mengajak. Ya, saya beberapa kali ya ngajak orang ke masjid sampai bosen gitu. Ayo Pak, masjid Pak. Apa yang dikatakan dia? Ya nanti saya nyusul. 2 kali gitu lagi. Ya apalah ke masjid. Ya salam sama Allah. Dia bilang begitu. Jadi saya nggak mau pusing. Saya yang penting saya sudah mengajak gitu ya. Saya ajak lagi gitu kan. Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah ya mereka itu ke jalan Tuhanmu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu dakwah semua. Diajak lagi. Marah-marah dia sama saya. Ya. Jadi marah ya. Bapak ini katanya nggak bosen-bosen apa ngajak-ngajak saya. Saya sudah jelas bilang salam sama Allah. Duluan aja dulu, nanti saya nyusul. Saya nggak mau datang. Tapi Bapak tetap ngajak-ngajak saya. Saya bilang, Pak, saya ini hanya sedang mengajak. Ayatnya ini. Jadi perkara Bapak mau ikut atau tidak itu urusan Bapak. Iya, nah, itu urusan saya. Tapi saya bosan lihat kamu ngajak-ngajak saya. Saya nggak mau kamu ajak-ajak lagi. Ayo kita sekarang ke masjid. Ikut dia sama ke masjid. Sekarang ini lebih rajin dia ya ke masjid daripada saya. Ini ya, itu berarti dakwah saya berhasil. Gitu. Jadi dakwah itu harus kita bedakan dengan ceramah. Ya, dakwah itu berbeda dengan ceramah. Ya, dakwah itu orang per orang. Ada juga dakwah di antara kamu. Itu yang ada yang fardhu ain yang mengajak, ada yang di antara kamu wal takum minkum itu di antara kamu. Jadi itu fardhu kifayah. Jadi ada yang wajib ain ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu suruh kita mengajak. Dan juga fardhu kifayah wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu. Itu fardhu kifayah. Jadi jangan pernah bosan untuk mengajak orang ke jalan kebaikan. Karena ada orang bilang lu belum baik, jangan ngajak-ngajak orang untuk baik. Ya, saya belum baik terus saya tidak mengajak orang juga. Mana lagi pahala saya gitu. Ada orang yang bilang, itu yang ceramah itu aja, sholatnya masih bolong-bolong, agamanya kurang bagus, ceramahnya itu nggak enak. Ya sekarang kamu yang maju ceramah coba. Kalian maju ceramah, sulit sekali, ya. Suruh ngomong di depan bapak, kalian gemeteran gitu ya. Bapak ini kan nguji mahasiswa juga, ya. Begitu ketemu nguji bapak jadi ketua sidang gemeteran ngomong gitu ya. Jadi jangan mudah kita menilai orang. Orang salah, orang ini orang abdul. Ya kayak itulah penonton ya. Penonton tuh gampang sekali ya melihat orang lain salah. Tapi dia tidak tahu benarnya di mana gitu ya. Dan dia kalau suruh main bola misalnya ya, mungkin dia tidak bisa menendang apa-apa karena memang tidak pernah mendapat bola misalnya. Jadi intinya banyak orang yang mengkritik, mengkrutuk, mengkritisi ya. Mereka tidak tahu apa yang mereka kritik itu. Coba suruh mereka ya. Yang tukang kritik tadi misalnya yang kritik menteri, coba jadi menteri. Saya takutnya 2 hari ya paling lama 2 minggu mungkin dipecat oleh presiden itu. Karena tidak bisa kerja. Mereka hanya bisa mengkritik dan mengkritik. Oleh karenanya saya katakan kepada kalian semua mahasiswa saya agar kiranya jangan pernah takut untuk berbicara salah. Berbicara salah di depan dosen kalian, di ruang kelas. Jangan pernah takut. Karena dari kita berbuat salah itu kita akan menuju kebenaran. Karena kesalahan itu kesalahan dari kita itu adalah kebenaran yang tertunda nantinya. Tapi kalau kita tidak pernah berbuat salah, kita tidak pernah melakukan apa-apa. Jadi ada orang, salah lo, nggak apa-apa. Namanya gue mau bener, gue salah dulu. Lo pernah nggak
Salah? Nggak pernah. Benar? Nggak pernah juga. Ya karena apa? Nah, dia tidak berani untuk melakukan kesalahan. Makanya dia tidak salah, dia juga tidak benar. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang munafik. Jadi jangan takut salah berbicara. Ingat, nilai dari Bapak kalian semua itu terdapat pada kesalahan kalian. Bapak ini aneh memang ya. Kok salahnya Bapak senang? Iya, senang saya. Ya, karena mahasiswa berani untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu nggak langsung kucluk-kucluk ya. Kita ini berproses. Mau kuliah aja dari SD dulu lah, dari TK. Sekarang dari TK, SD, SMP, SMA, baru kita kuliah. Proses. Nah, dari proses itu banyak kesalahan. Ya, mungkin kelas 1-nya ranking 1, kelas 2 ranking 3, kelas 3-nya ranking 16. Nah, ini bisa jadi banyak kesalahan. Nah, dari kesalahan tadi kita ingin mencari kebenaran dari kesalahan tersebut. Oleh karena jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu memang bumbu-bumbu kehidupan. Ya, kesalahan itu milik mahasiswa. Bapak pernah kuliah. Ya, Bapak pernah kuliah beberapa kali. Bapak mengajukan juga skripsi, tesis, ya, disertasi misalnya ya. Itu pusing sekali. Kenapa? Salah terus bagi dosen itu. Tapi jangan pernah takut. Terus kita buru dia. Ya, terus buru. Jangan pernah takut. Jangan pernah kita kalah oleh dosen untuk minta bimbingannya. Karena yakinlah bimbingan dosen itu yang terbaik untuk kita nantinya. Kalau kita masih disalahkan oleh dosen, berarti kita harus terus memperbaiki diri. Karena dosen itu, mereka untuk menjadi dosen, mereka harus melalui ya, tahapan-tahapan yang tidak mudah, ya, melalui tahapan-tahapan yang tidak biasa. Harus bisa bahasa Arab, harus bisa bahasa Inggris, harus bisa melalui psikotes, harus bisa melalui ini itu, dan lain-lain. Oleh karenanya sulit sekali. Ya, jadi wajar kalau kalian itu tempatnya salah dan dosen tempatnya benar. Kita harus. Saya mahasiswa, saya merasa bahwasannya dosen memang tempatnya benar dan saya tempatnya salah. Seburuk-buruk dosen itulah yang terbaik untuk kita. Karena tidak ada dosen itu mengajarkan keburukan kepada kita. Jadi intinya akhlak. Kalau kalian mau dikatakan akhlak yang baik, akhlak yang bertasawuf, maka kalian harus melihat contoh dari Rasulullah SAW. Jangan pernah lelah, jangan pernah kalah. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah mengajak orang untuk kebaikan, umatnya hanya mengikuti 56 orang. Bayangkan 13 tahun hanya 50-an orang yang ikut ke dalam agama Islam. Tapi begitu 10 tahun di Madinah, maka dia bisa mengajak 150.000 orang untuk masuk Islam. Makanya turun ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu dia. Jadi dibawa sebanyak-banyaknya pasukan Fathul Mekah. Untuk apa? Untuk supaya orang-orang Mekah itu masuk ke dalam agama Islam. Dari sana mulailah Khulafaur Rasyidin bertambah 2 juta orang-orang yang masuk Islam. Begitu Abu Bakar menjadi khalifah, begitu Umar bin Khattab menjadi khalifah, bertambah lagi menjadi 4-5 juta orang. Dikalahkan Rom, dikalahkan Persia, dikalahkan benua-benua Rusia, dikalahkan Afrika, dikalahkan Yaman, dikalahkan Libya, semua dikalahkan negara-negara di zaman Khulafaur Rasyidin. Setelah itu di zaman Bani Umayyah, setelah itu di zaman Bani Abbasiyah, setelah itu di zaman Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol, setelah itu di zaman Turki Utsmani, setelah itu zaman khalifah-khalifah kecil, Tuluniyah, Utsmaniyah, Fatimiyah, Rustamiyah, dan lain-lain. Jadi intinya Islam ini besar. Islam ini tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang di luar Islam. Islam ini akan dikalahkan oleh Islam itu sendiri. Oleh orang-orang yang tidak mengerti Islam. Jadi intinya Islam ini dapat dikalahkan
oleh orang Islam itu sendiri. Makanya orang-orang luar Islam sulit sekali. Kayak mana cara ngalahkan Islam? Lihat di Palestina itu Hamas digempur habis-habisan oleh Israel, digempur habis-habisan dari Yerusalem, tapi tidak pernah orang-orang Hamas Palestina itu kalah. Yang bisa mengalahkan dia adalah Fatah, faksi dari Fatah, karena di Palestina ada dua faksi Hamas dan faksi Fatah. Kalau mereka berdua ini bergabung, Israel tidak akan bisa pernah mengalahkan mereka. Mereka terpecah. Itu. Kalau Hamas digempur, dia macam Fatah ini. Coba sama-sama. Di Indonesia sama. Ada Muhammadiyah, ada NU. Inilah aliran terbesar, organisasi terbesar dari kita di Indonesia. Tapi apa? Perjuangannya itu ya tadi khilafiyah yang dibuat. Jadi ini kalau tahlilan nggak boleh, haram untuk makan ini. Kalau baca Al-Fatihah itu harus mulai dari basmalah. Kalau tidak baca basmalah seperti organisasi ini tidak benar. Ya jangan, ayo udahlah. Ya semuanya itu mereka punya anutan masing-masing. Ya, mungkin mengikut Imam Hambali, mungkin mengikuti Imam Hanafi, mungkin mengikuti Imam Maliki, mungkin mengikuti Imam Syafi'i. Kalau kalian ke Mekah, ya, kalau kalian ke Mekah mahasiswa, ya mudah-mudahan kalian berdoalah kalian ke Mekah nantinya. Maka kalian lihat corak ragam orang sholat. Orang tangannya diangkat Allahu Akbar, terus ditaruh ke bawah sama mereka, bukan disedekap seperti kita. Gitu. Apakah kita menyalahkan mereka? Tidak bisa. Ya, karena mereka punya imam. Mungkin itu yang diajarkan Imam Maliki atau Imam Hanafi atau Imam Hambali. Syafi'i, yes, kita Syafi'i. Tapi kita tidak bisa menyalahkan Imam Hanafi, tidak bisa menyalahkan Imam Maliki, tidak bisa menyalahkan Imam Hambali. Jadi nggak bisa. Ya intinya kita jangan mengikuti khilafiyah tadi. Mau Muhammadiyah, mau NU misalnya kalau di puasa mereka pakai ru'yat misalnya. Muhammadiyah pakai hisab. Dua-duanya benar kata saya. Tapi yang terbaik kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh ulil amri. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di sebelum ayatnya ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin kamu. Ya, pemimpin kita siapa? Presiden. Presiden punya Kementerian Agama. Nah, itulah pemimpin kita. Kementerian Agama punya cabang anak cabang yang ada MUI, ada ICMI dan lain-lain. Dan dia memutuskan puasa berdasarkan ikutan atau dari ru'yat semua organisasi Islam. Makanya dia berani memutuskan. Jangan takut. Misalkan Menteri Agama atau Kementerian Agama itu salah, semua orang sudah berijma atau beristima salah, maka kita masih tetap dapat pahala. Kalau benar kita tetap dapat pahala juga. Jadi intinya jangan takut, karena benar dapat pahala, salah pun dapat pahala. Karena mereka sudah diberikan mandat oleh Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 157 saya, Allah tidak taat kepada Allah, taat kepada Rasul maka tidak diterima. Taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul tidak diterima juga. Tapi taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada ulil amri juga, itu taatnya kepada siapa kita? Yang intinya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Bila ada sengketa, ada perbedaan pendapat, ya, maka kembalikan
kepada Allah dan kepada Rasulnya, kalau kalian percaya kepada akhirat. Zalika khairun wa ahsanu ta'wil. Nah, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di sana. Jadi intinya dalam kehidupan kita punya pemimpin. Jadi jangan abaikan pemimpin. Nah, ini pemimpinnya nggak bisa agama, seperti Pak Fahru Rozi misalnya. Ya betul, beliau memang kurang bisa dalam beragama. Cuma kan kita di Indonesia ini bukan negara agama, tapi negara Pancasila dengan banyak agama. Ya harus dipahami kalau beliau tidak paham agama, tapi wakil menterinya adalah orang NU yang paham tentang agama Islam. Jadi jangan takut, biarkanlah administrasi itu diserahkan kepada menterinya. Untuk kebijakan-kebijakan biar menterinya, untuk administrasi, persuratan, haji, segala macam tentang agama serahkan kepada wamen, ya, wakil menterinya, dan ada sekjen, ada dirjen, ada inspektorat, ada dipertais, ada dan lain-lain. Jadi jangan takut, oh menteri agama nggak bisa agama. Ya memang ya betul. Oleh karenanya kita kritisi dia gitu dan berikan solusi dengan baik. Jangan bisa mengkritisi tapi tidak bisa memberi solusi dengan baik. Itu saja, mungkin saya tidak begitu lama, hanya mungkin 50 menit memberikan kuliah online ya, ini kuliah online karena ada bencana nasional yaitu virus corona ini ya, yang sudah melanda 180 negara lebih dan sudah ada ribuan orang yang mati oleh virus corona ini. Dan mudah-mudahan kemesraan ini tidak berlalu begitu saja, dan mudah-mudahan corona cepat pergi dari bumi tercinta ini, karena jadi kita terganggu sekali dengan virus corona ini. Oleh karenanya tolonglah corona, kau pulanglah ke negerimu di Cina sana atau ke Tiongkok lagi, jangan ke Indonesia lagi lah ya, cukuplah kau berdiam diri di sana, jangan pergi kemana-mana lagi. Dan tolong pada Tiongkok juga ditangkap itu coronanya itu, karena itu yang masalah 180 negara di dunia ini. Di Indonesia sudah sekitar di atas puluhan orang yang mati oleh corona ini. Walaupun memang mati itu suatu keharusan, kullu nafsin dha'iqatul maut, tapi ya jangan sama corona lah matinya lah, sama kolorna misalnya itu ya, jangan sama corona ini ya Allah, mengerikan sekali ya. Mau keluar rumah, mau berkumpul, mau kemana-mana sulit sekali gara-gara corona ini ya. Corona ini luar biasa ini ya. Jadi buat kita greget sekali dengan ini kepada mahasiswa di komentari ya, tadi kuliah Bapak yang walaupun nggak banyak Bapak sampaikan di komentari. Nanti misalnya ada pertanyaan Bapak akan jawab, yakin Bapak akan jawab di sesi yang kedua nanti. Kalau kita masih kuliah online, tapi kita budayakan saja lah, kuliah online ini bagus juga gitu, tapi memang tidak dialogis ya, tidak ada tanya jawab yang bisa memberikan gambaran lebih baik. Tapi ya karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan harus online ya, wislah ropopo. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita. Jangan lupa kalian untuk subscribe, terus kalian like juga ya, kalian komen ini, komentar nanti itu sebagai absen kalian. Kalau kalian sudah masuk, hadir Pak saya Ahmad, hadir Pak saya Fatimah, hadir Pak saya Aisyah misalnya. Jadi harus ada itu. Jadi Bapak akan terima kalau kalian sudah ada komentar, nanti akan Bapak catat sebagai absensi kalian yang sudah melihat YouTube dari Bapak ini. Demikian, terima kasih. Bila ada kesalahan itu datangnya dari Bapak. Bila ada benar dari kata-kata ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Bapak memang manusia yang tidak lepas daripada dosa. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum
idza kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian, terima kasih kepada kalian yang sudah mendengar ceramah dari Bapak, mendengar kuliah dari Bapak, kuliah online. Semoga kiranya ada manfaatnya. Jangan lupa juga lihat YouTube Bapak yang lainnya. Kalian silahkan, kalau kalian suka kalian boleh tonton, nggak suka yang usah tonton. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.